Halo teman-teman semua, balik lagi dengan gue Nandika. Dan kali ini, welcome to Kincir Review. Kali ini gue pengen nge-review film yang baru aja tayang di bioskop dari Screenplay Bumi Langit berjudul Virgo and the Sparkling. Suara kamu bagus banget. Scorpion Sisters. Gue nggak berekspektasi banyak tentang filmnya kayak Gundala dan juga Sri Asih. Gue tahu ini adalah film yang cukup ringan dan fun. Tapi kenyataannya, filmnya emang terlalu fun dan terlalu ringan. Jadi gue nggak bisa mengikuti plot cerita dan juga tempo editing yang begitu cepat pindah-pindahnya. Tapi seperti review-review sebelumnya, ini adalah spoiler alert. Ini dia reviewnya. Film ini basicnya bercerita tentang seorang remaja bernama Riani yang memiliki kekuatan bola-bola energi alias kekuatan yang bisa ngeluarin api gitu. Dia mengidap sinestesia, yaitu sebuah sindrom atau sensitivitas tinggi terhadap suatu objek yang dimana objeknya di film ini, di Virgo and the Sparkling, adalah musik atau suara. Alhasil dia bertemu temannya yaitu Uzi yang diperankan oleh Satin Zaneta dan juga Monica yang diperankan oleh Ashira Zamita. Oh iya, dan ada satu temannya lagi yang jadi manajer yaitu Sasmi yang diperankan oleh Rebecca Klopper. Jadi simpelnya si Riani ini nggak bisa ngendaliin si api-apinya itu dan dia berusaha untuk mengendalikannya untuk bisa menyelamatkan dunia yang terjerat oleh serangan kesurupan. Gue mengapresiasi sebesar-besarnya The Scorpion Sister, khususnya Mawar Eva Deong. Keren banget. Dan di sini gue ngelihat dia sebagai pure villain, agak sedikit psycho tapi tetap ada glowingnya gitu. Dan di sini tuh dia performanya benar-benar gokil deh. Kalau kalian ngelihat filmnya juga pasti kalian suka sama karakter Carmine ini. Dan yang bikin gue enjoy banget nonton juga scoring dan juga musiknya. Di sini musiknya emang bener-bener sih. Mereka bertiga kan emang main musik gitu ya. Zara dari girl group, Satin juga nyanyi, Ashira Zamita juga main drama jago. Jadi emang udah nggak ada alasan lagi buat kalian nggak nikmatin musiknya gitu. Kualitas suaranya Zara juga bener-bener on point. Dan yang gue bisa apresiasi adalah CGI-nya di awal. Di awal tuh udah bagus banget, udah smooth ya. Apinya juga udah kelihatan dinamis gitu. Dan actingnya juga udah, wah keren nih kan. Kayak lu ngeliat api, actingnya pun dia udah membayangkan gitu apinya sebesar mana dan kecil apa. Nah, tapi yang gua nggak suka adalah tempo editingnya begitu pindah-pindahnya cepet banget. Dan gua ngerasa film ini plotnya juga agak sedikit terburu-buru. Jadi ada beberapa plot atau subplot yang nggak penting gitu. Kayak misalkan si Juna yang diperankan oleh si Dava Arik tuh, yang nggak jadi apa-apa sih sebenarnya dia dan nggak ada dialognya juga. Dan gue di sini juga agak sedikit kurang suka dengan plot cerita yang dijalanin sepanjang film ya. Jadi ini mungkin berimpact kepada goalsnya Riani yang kurang jelas. Gue lebih relate ke goalsnya si Uzi. Uzi adalah seorang anak orang kaya yang nggak boleh main musik rock atau musik pop, tapi dia diharuskan untuk main musik klasik. Tapi Riani ini tiba-tiba pindah sekolah, terus ketemu temennya, diajak ngeband, terus tiba-tiba suka sama musik. Dan dia pas main gitar pun masih agak sedikit kaku. Jadi gue nggak merasa goalsnya Riani itu cukup jelas. Tapi juga kalau menurut gue karakter Uzi ini pas awalnya itu agak sedikit beda-beda ya, nggak konsisten. Awalnya dia jutek, terus tiba-tiba dia langsung baik gitu. Pas ngelihat si Riani main, tiba-tiba dia langsung charming gitu, jadi orang yang lovable. Berbicara tentang pace editing yang agak lompat-lompat dan nggak bisa dinikmati, ini tuh mungkin dibawa terlalu ringan dan juga terlalu fun. Jadi editingnya emang agak nggak enak gitu dilihatnya. Gue nggak tahu ya ini gue doang yang ngerasain atau kalian semua yang udah nonton ngerasain juga gitu. Jadi ada adegan 1 pindah ke adegan 2, itu cut-nya tuh bener-bener keras banget dan kerasa banget lompatnya gitu. Jadi nggak bisa menikmati adegan tiap adegannya, nggak bisa relate dan nggak bisa ngerasain feelings-nya di adegan tersebut. Ini kan basicnya origin story ya. Harapan gue di sini gue melihat karakter si Riani ini yang diperankan oleh Zara Adisti ini punya latar belakang yang bisa dikasih tahu gitu ke penonton. Dia dapat energi dari mana, kenapa dia bisa mengidap sinestesia, dia menjadi vigilante itu prosesnya seperti apa. Dan di sini tiba-tiba Riani ini jadi vigilante aja gitu, nyelamatin orang. Dan ketika di pertengahan film terus sampai ke akhir film, CGI-nya tiba-tiba menurun kualitasnya dan gue di sini merasa emang agak kurang maksimal ya dari segi visualnya. Apalagi yang gue rasain ketika si Riani itu latihan dan loncat terus ngelemparin apinya gitu ke deket kolam dan temen-temennya ngelihat dia ngelemparin api, itu CGI-nya agak kurang maksimal sih. Nah, di final battle-nya anti klimaks karena gue ngelihat nggak ada gravitasi ketika ngelihat si orang-orang yang kesurupan ini pada terbang gitu atau loncat. Itu kayak pakai slingnya kelihatan banget karena pas dia loncat itu agak jauh atau loncatannya juga
nggak sesuai dengan gravitasi yang kita ngelihat secara realitas gitu. Tapi ya menurut gue itu masih minor lah ya, nggak terlalu kerasa banget. Tapi itu yang gue rasain, jadi gue harus share ini. So, itu dia hal-hal yang gue suka dan juga hal-hal yang gue nggak suka dari Virgo and the Sparklings. Tapi, gue berharap Screenplay Bumi Langit makin keren lagi nantinya. Dan di endingnya, itu kalian bakal mind blowing untuk menunggu-nunggu nih, apa project dari Screenplay Bumi Langit nantinya. Gue nggak bisa kasih tahu ini karena ini benar-benar spoiler banget. Jadi, kalian harus nonton sendiri dan sampai habis lihat endingnya dan juga after creditnya ya. Ada satu after credit yang kalian juga bisa menunggu-nunggu nih. Kira-kira dia ini tuh nanti akan muncul di project apa. Gue juga excited banget nungguin si project selanjutnya dari Screenplay Bumi Langit. Itu dia review dari gua. Kesimpulannya gua akan kasih rating film ini 6/10. Filmnya fun, ringan, dan juga enjoy. Tapi masih ada lagi beberapa hal teknis yang mungkin nantinya bisa diimprove dan gue berharap ini akan jadi pelajaran bagi Screenplay Bumi Langit nantinya. Harapan kalian gimana sama Screenplay Bumi Langit nantinya? Dan kalian yang udah nonton Virgo and the Sparklings, tulis di kolom komentar. Kalian reviewnya seperti apa? Gue juga pengen denger. So, Nandika pamit. Have a nice day guys. Bye-bye.